Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang akan menuntun bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ayub 42 ayat yang kedua. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan ya, Ayub menyatakan bahwa sungguh Tuhan sanggup bisa melakukan segala sesuatu. Artinya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu apapun itu. Dan lagi dijelaskan, tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal dengan segala apa yang dirancangkan. Apa yang direncanakannya pasti digenapinya. Apa yang direncanakan pasti bisa dikerjakannya. Itulah Tuhan kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi tidak ada kegagalan di mata Tuhan. Ya, jadi dia sanggup mengerjakan segala sesuatu. Dan rencananya pasti terjadi. Tidak ada kegagalan dalam Tuhan. Mari coba lihat sekarang. Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan, aku ini Tuhan yang berkata ini ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan mengetahui rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dia mengerti betul apa yang Tuhan rancangkan itu bagi kita. Ya, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancanganku mengenai kamu, kurang lebih seperti itu. Aku tahu semua. Iyalah Tuhan yang buat ya. Nah, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan Tuhan itu damai. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan kehancuran, bukan penderitaan. Itu bukan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Ya. Dikatakan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ya, hari depan kita itu hari depan yang cemerlang, hari depan yang penuh harapan. Ingat, Tuhan sudah merancangkan, bahkan dia mengetahui sungguh apa rancangannya atas hidup kita. Nah, dan apa yang dikatakan tadi di Ayub, bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencanamu tidak ada yang gagal. Jadi rencana Tuhan gak ada yang gagal. Nah, kenapa kita mengalami kegagalan? Jadi pertanyaan buat kita. Kadang kita diizinkan mengalami gagal. Kita mengalami misalnya satu penderitaan, kita mengalami kerugian, kita mengalami situasi kondisi yang kurang baik, bahkan kadang celaka juga. Dengar baik-baik. Apa yang kita pandang kegagalan, selama ingat kita tetap dalam Tuhan, selama kita hidup dalam perkenanan Tuhan, selama kita ini tetap melekat dengan Tuhan, saat engkau mengalami gagal, itulah menurut kita. Apa yang kita anggap gagal,
belum tentu itu kegagalan di mata Tuhan. Bisa saja itu bagian proses yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita mengalami kemenangan, untuk kita mengalami keberhasilan. Contoh, kita tahu Yusuf, bagaimana dia dapat mimpi yang besar. Jadi seorang penguasa, semua sujud menyembah kepadanya. Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya? Dia mengalami tanda kutip kok semacam kesialan ya. Ya, dibenci saudaranya, dibuang ke sumur, diangkat, dijual jadi budak. Sudah begitu, difitnah, akhirnya masuk penjara. Kok prosesnya nggak enak banget? Kok mengalami, orang Jawa bilang, ke tuloh ya. Hidupnya kok selalu mengalami kesialan. Belum selesai. Ya sekali lagi, itu proses. Ketika akhirnya apa? Kita tahu dari penjara dia naik jadi penguasa di istana. Luar biasa kan? Prosesnya kadang demikian. Karena itu sekali lagi, rancangan-rancangan kita mungkin gagal di mata kita. Kita melihat, kegagalan. Tetapi di pandangan Tuhan, belum tentu itu kegagalan. Bisa saja memang diizinkan engkau mengalami situasi seperti itu untuk membentuk hidupmu. Untuk memproses engkau. Engkau yang saat ini mengalami, aku kok gagal terus, aku kok sial terus, aku kok seringkali justru jatuh bangun. Perhatikan baik-baik. Bahwa kalau engkau dalam Tuhan, ingat Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya tentang hidupmu. Tuhan tahu rancangan apa tentang hidupmu. Ya, bahkan dikatakan rancangan Tuhan untuk hidupmu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang buruk, tetapi itu memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Kalau sekarang kok hidupku kok seperti nggak punya pengharapan, saya mau kasih tahu saudara. Kalau engkau merasa bahwa engkau nggak punya pengharapan, berarti ada yang salah. Bukan dirimu, tetapi bukan Tuhan yang salah, engkau yang salah. Artinya apa? Salah mengerti. Coba, di saat engkau mengalami kegagalan, di saat engkau mengalami kerugian, di saat engkau mengalami celaka, datang kepada Tuhan. Coba cari tahu apa penyebabnya. Kok Tuhan izinkan seperti ini? Apa maksud Tuhan? Percayalah, di balik apa yang buruk sekalipun, Tuhan punya rancangan yang baik. Di balik apa yang tidak baik menurut kita, ingat, bisa saja itu rencana Tuhan yang sedang dijalankan menuju hari depan penuh pengharapan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dia gak pernah gagal dengan apa yang dia kerjakan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Rancangan termasuk rancangan Tuhan atas hidup kita. Selama kita setia kepada Tuhan, dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan hari depan penuh pengharapan pun dipersiapkan untuk saudara dan saya. Mari bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat dikasih Tuhan yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam kondisi jatuh, mungkin sedang dalam titik nol, mungkin dalam kondisi merasa gak berpengharapan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas hidupmu. Datang kepadanya, melekat dengan Tuhan, hidupi rencana Tuhan. Maka keberhasilan dan hari depannya penuh pengharapan itu akan terjadi atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau punya rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera dan bukan celaka. Bahkan rancangan hari depan penuh pengharapan. Dan Engkau tidak pernah gagal dengan segala apa yang Engkau rencanakan. Mari Tuhan datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami tahu itu yang terbaik. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesedihan, sedang dalam kesusahan, sedang dalam kerugian, sedang dalam kegagalan. Mau berdoa dalam nama Yesus. Buat setiap kami Tuhan menangkap dan memandang seperti Tuhan memandang. Menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena kami tahu di balik apa yang kelihatan tidak baik, Engkau sedang merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Bahkan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan perlindungan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu terus menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.